Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar laksanakan kunjungan kerja ke Polres Bengkulu Utara untuk memastikan kesiapan menghadapi Pilkada 2024. Berikut laporan anggota Polres Lebong Bribtu Harneno Kasturi dari Polres Bengkulu Utara. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar SIK MSI melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Bengkulu Utara dalam rangka meninjau kesiapan menghadapi pemilu kada tahun 2024. Dalam kegiatan ini juga sekaligus orientasi dan pengenalan Irjen Pol Anwar SIK MSI selama menjabat menjadi Kapolda Bengkulu. Kunjungan kerja Kapolda Bengkulu didampingi Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, Nyonya Emi Anwar, bersama sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu, termasuk Karo SDM, Karo Logistik Direskrimsus Kabid Humas, Korspripim Dirtahti dan Wadir Samapta. Kegiatan dimulai dengan laporan dari Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Lambe Patabang Birana SIK MH, mengenai kondisi dan perkembangan wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Polres Bengkulu Utara. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar SIK MSI menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang karakteristik wilayah hukum Polda Bengkulu. Dalam arahannya, Kapolda Bengkulu menekankan pentingnya kesiapan personel dalam menghadapi tahapan kampanye Pilkada yang kini didominasi oleh kampanye tertutup. Kapolda Bengkulu juga memberikan apresiasi terhadap kreativitas Polres-Polres dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Kapolda Bengkulu juga memberikan penghargaan kepada personil Polres Bengkulu Utara yang berprestasi. Bantuan sosial berupa pembagian sembako juga diberikan kepada masyarakat Bengkulu Utara yang membutuhkan. Terakhir, Kapolda Bengkulu berkesempatan meninjau langsung dapur presisi Polres Bengkulu Utara yang mana memberikan makanan bergizi kepada masyarakat dalam upaya mendukung program pemerintah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Polres Bengkulu Utara. Polda Bengkulu, saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Bribka Yamin Babin Kamtimas Polsek Pondok Aren Polres Tangerang Selatan mengajarkan penanaman buah anggur kepada masyarakat. Selain pemanfaatan lahan tidur, kegiatan ini juga memaksimalkan ketahanan pangan, pemenuhan vitamin bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bribka Yamin Babin Kamtimas Kelurahan Parigi Lama melaporkan pada kesempatan siang hari ini. Saya berada di pertanian, yang mana di pertanian ini kalau kita lihat sekarang adalah fokus di budidaya pembibitan anggur. Anggur ini banyak macamnya ya. Salah satunya anggur yang ada di sini seperti anggur Brazil, anggur hijau dan anggur yang merah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang budidaya anggur, silakan datang saja ke pertanian di Jalan Pertanian RT 0505. Jadi di sini anggurnya sudah mulai berbuah ya. Ini salah satu bibit contoh anggur yang sangat manis sekali kalau kita lihat ya. Anggur ini, kenapa anggur ini diplastikin? Dengan tujuannya, kalau kita plastikin ini tujuannya adalah jangan sampai nanti anggur yang masih kecil ini dimasuki lalat ya, sehingga kita tutup seperti ini. Nah, kita ikat di sini dengan tujuan supaya lalat itu tidak masuk dan tidak makan buah anggur, sehingga kualitas anggur terjaga dengan baik ya. Ini ada, jadi satu pohon anggur ini bisa sampai 2 sampai dengan 3 atau 5 macam jenis anggur ya. Ini ada anggur merah, anggur Brazil hijau, segala macam. Ini jenis anggur yang manis-manis ini yang biasa kita makan di toko-toko buah atau di pasar-pasar itu ya. Sekarang yang penting kita bagaimana caranya supaya ada niatan untuk mau belajar ya, untuk niatan untuk belajar. Segala apapun bisa kita budidayakan, yang penting ada kemauan ya. Ingat, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaisal ahu ilman kaman huwa jahilan. Kenapa? Belajarlah kamu, karena tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan pandai. Tanpa punya ilmu pastilah dia orang yang bodoh. Terima kasih dari saya selaku Babin Kamtimas Kelurahan Parigi Lama, Polsek Pondok Aren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelang Pilkada 2024, Biro Logistik Polda Jatim melaksanakan pengecekan kelayakan alat material khusus dan kendaraan bermotor dinas di Polres Ngawi. Kegiatan pengecekan dilaksanakan di halaman Satya Prabu, Polres Ngawi, Jawa Timur. Menjelang pemilihan kepala daerah 2024 serentak yang akan berlangsung bulan November mendatang, menjadi perhatian banyak pihak termasuk Almatsus dan kendaraan dinas Polri. Polda Jatim yang dipimpin oleh AKBP Muhammad Ervan dari Biro Logistik Polda Jatim melaksanakan pengecekan kelayakan alat material khusus dan kendaraan bermotor dinas di Polres Ngawi. Didampingi Wakapolres Ngawi, Kompol Ahmad Robial dan Kabak Lok Kompol Sudiono bersama Kabak Ops dan Kasat Samapta Polres Ngawi, kegiatan pengecekan dilaksanakan di halaman Satya Prabu, Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumberhadi mengatakan tujuan dari pengecekan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi Almatsus sehingga dapat dipastikan masih layak dan siap digunakan, dan dengan kegiatan ini diharapkan Polres Ngawi dapat memberikan pengamanan terbaik dan apabila ada kerusakan dari Almatsus segera berkoordinasi dengan Kabaklok sehingga siap dipakai mengamankan pilkada serentak. Polres Ngawi melaksanakan pengamanan dan pemotongan pohon rimba di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan setelah banyak pohon yang tumbang di jalan akibat angin kencang dan hujan deras. Banyaknya pohon besar yang tumbang saat hujan deras dan angin kencang di sepanjang jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, membuat Polsek Ngawi Kota dan instansi terkait melakukan penebangan pohon yang mengganggu perlintasan jalan. Demi melindungi masyarakat pengguna jalan raya, maka anggota Polsek Ngawi Kota yang dipimpin Kapolseknya, AKP Suyadi, mengadakan pengamanan terhadap pemotongan 24 pohon-pohon rimba yang berlokasi di sepanjang Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro. Pemotongan pohon yang berada di bahu jalan merupakan langkah preventif untuk menghindari resiko kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi akibat pohon tumbang, terutama saat kondisi cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang. Aibtu Kasdullah Kanit Intal Polsek Tukdana Polres Indramayu Polda Jawa Barat merintis SMK gratis sejak tahun 2010. Kegiatan ini dilakukan sebagai solusi agar keluarga tidak mampu dan yatim piatu dapat bersekolah. Ya, inilah sekolah namanya. Sejak 14 tahun lalu, Aibtu Kasdullah rutin menyisihkan gajinya sebagai seorang polisi demi bisa memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang ada di wilayah Tukdana Indramayu, Jawa Barat. Rata-rata siswa-siswi yang belajar di SMK Pembangunan Tukdana berasal dari keluarga tidak mampu dan yatim piatu. Aibtu Kasdullah menceritakan awal mula mendirikan SMK Pembangunan Tukdana harus menumpang dahulu ke bangunan SD Negeri Kerti Cala 1. Saat itu Aibtu Kasdullah bersama guru serta dibantu donatur terus berupaya bagaimana agar pendidikan di SMK Pembangunan Tukdana bisa terus berjalan. Secara bertahap SMK Pembangunan Tukdana mulai diakui oleh pemerintah hingga akhirnya bisa ikut mendapatkan berbagai bantuan. SMK Pembangunan Tukdana membuka sebanyak 3 program studi, yakni teknik dan bisnis sepeda motor, teknik kendaraan ringan otomatis, dan teknik komputer dan jaringan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.